الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi tentang Kamus Kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis. Kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-19 tentang huruf Qaf. Beberapa kosakata yang diawali dengan huruf Qaf yaitu ada kata kibal. Kata kibal dalam Al-Quran memiliki 3 makna. Yang pertama artinya arah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 177. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan?" Kemudian Quran surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang dari arahnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar," yakni telah datang Fir'aun dan kaumnya. Kemudian yang kedua artinya kuasa atau mampu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya." Yang ketiga artinya nyata di hadapan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atau datangnya azab atas mereka dengan nyata," yakni nyata di hadapan mereka. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata kibal dalam Al-Quran mempunyai 3 makna. Yang pertama artinya arah, yang kedua artinya kuasa atau mampu, dan yang ketiga artinya nyata di hadapan. Berikutnya ada kata qadar. Kata qadar dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama artinya penyempitan rezeki, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya." Kemudian lihat Quran surah Al-Fajr, surah yang ke-89 ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu menyempitkan rezekinya." Makna ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua artinya kadar, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah,
surah yang kedua ayat 236. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yakni orang yang mampu sesuai kadar kemampuannya dan orang miskin sesuai kadar kemampuannya pula. Kemudian perhatikan pula Quran surah At-Talaq, surah yang ke-65 ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah telah membuat kadar ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kemudian yang ketiga artinya sifat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak menyifati Allah dengan sifat yang semestinya. Yang keempat artinya kemuliaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qadar, surah yang ke-97 ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata qadar memiliki 4 makna. Yang pertama artinya penyempitan rezeki, yang kedua artinya kadar, yang ketiga artinya sifat, dan yang keempat artinya kemuliaan. Selanjutnya ada kata qadam yang memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya kaki atau telapak kaki, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu, yakni memperteguh kaki para sahabat Rasulullah SAW untuk melangkah pada perang Khaybar. Kemudian lihat pula Quran surah Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka, yakni mereka dimasukkan ke neraka dengan diseret bagian ubun-ubun dan kaki mereka. Kemudian yang kedua artinya amal baik, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai amal baik di sisi Tuhan mereka. Sebagian kalangan berpendapat bahwa makna qadam dalam ayat ini adalah kedudukan yang tinggi. Secara garis besar kita sampaikan kembali bahwasanya qadam memiliki 2 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya kaki atau telapak kaki, dan yang kedua artinya amal baik. Kemudian ada kata qadzaf dalam Al-Quran yang memiliki 2 makna. Yang pertama artinya melempar, sebagaimana terdapat dalam Quran surah As-Saffat, surah yang ke-37 ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan-setan itu tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Kemudian Quran surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Kemudian yang kedua, qadzab artinya menerangkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Saba, surah yang ke-34 ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku menerangkan kebenaran. Secara garis besar kami sampaikan bahwasanya kata qadzab dalam Al-Quran mempunyai 2 makna. Yang pertama artinya melempar, dan yang kedua artinya menerangkan. Selanjutnya ada kata Quran yang mempunyai 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Muzammil, surah yang ke-73
ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an," yakni kitab suci Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian yang kedua artinya sholat subuh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Yang ketiga yaitu khutbah yang disampaikan sang khatib, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik." Sebagian mufassir berpendapat bahwa Al-Quran dalam ayat ini yaitu khutbah yang disampaikan oleh khatib. Yang keempat yaitu Al-Quran yang tercatat di Lauhul Mahfuz, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Buruj surah yang ke-85 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Al-Lauhul Mahfuz." Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata Quran di dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama, Al-Quran bermakna Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Quran dalam Al-Quran bermakna sholat subuh. Yang ketiga, Quran artinya khutbah yang disampaikan sang khatib. Dan yang keempat, Quran adalah Al-Quran yang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian ada kata qas atau qasdu yang memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya menerangkan, sebagaimana terdapat dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus." Yang kedua artinya mudah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang dekat dan perjalanan yang mudah, pastilah mereka mengikutimu." Kemudian yang ketiga artinya sederhana, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Luqman surah yang ke-31 ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan." Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata qasdu memiliki 3 makna dalam Al-Quran. Yang pertama artinya menerangkan, yang kedua artinya mudah, dan yang ketiga artinya sederhana. Kosakata selanjutnya yaitu kata qadha yang mempunyai 13 arti dalam Al-Quran. Yang pertama artinya menghukum atau memutuskan atau menetapkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah menghukum dengan keadilan, dan sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun." Kemudian Quran surah Al-Jasiyah surah yang ke-45 ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat." Lihat juga Quran surah Saba surah yang ke-34 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman," yakni mematikan. Yang kedua artinya mencatat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Maryam
surah yang ke-19 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan, yaitu Nabi Isa alaihissalam adalah perkara dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di Al-Lauhul Mahfuz bahwa ia akan ada. Yang ketiga artinya menciptakan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Fussilat surah yang ke-41 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 langit. Berikutnya yang keempat artinya melakukan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Imran surah yang ketiga ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila Allah menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. Yakni apabila Allah hendak melakukan sesuatu yang sudah ada dalam ilmunya bahwa Dia melakukan hal tersebut, maka Allah cukup berkata, jadilah, maka jadilah ia. Kemudian lihat pula Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan tetapi Allah mempertemukan 2 pasukan itu agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yakni Tuhan melakukan sesuatu yang sudah diketahuinya, maka Dia akan melakukannya. Kemudian lihat pula Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Maksudnya, lakukanlah di jalan kami sesuatu yang hendak kamu lakukan. Kemudian perhatikan pula Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja, yakni sesungguhnya yang kamu lakukan hanyalah pada kehidupan di dunia ini saja. Kemudian perhatikan Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, yakni jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melakukan sesuatu. Yang kelima, qada artinya menyempurnakan atau menyelesaikan. Makna ini terdapat pada Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian perhatikan pula Quran surat Toha surah yang ke-20 ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Kemudian lihat pula Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan. Kemudian yang keenam artinya menunaikan. Lihat Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu telah menunaikan ibadah hajimu. Lihat pula Quran surah Al-Ahqaf surah yang ke-46 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika pembacaan telah ditunaikan,
mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Yang ketujuh artinya memberitahu, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Yakni telah kami beritahu kepada mereka dalam Taurat." Kemudian lihat pula Quran surah Al-Hijr ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah wahyukan kepada Lut perkara itu," yakni kami beritahukan perkara itu kepadanya, bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. Yang kedelapan artinya mewasiatkan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Tuhanmu telah mewasiatkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia." Kemudian lihat Quran surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami mewasiatkan kepada Musa," yakni ketika kami mewasiatkan kepada Nabi Musa alaihissalam supaya menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya. Yang kesembilan artinya mengharuskan atau memastikan. Makna ini disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 210. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya," yakni diharuskan azab. Kemudian Quran surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku," yakni telah diharuskan perkara yang kamu berdua pertanyakan. Kemudian lihat pula Quran surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah dipastikan," yakni tatkala azab itu dipastikan lalu menimpa penghuni neraka. Kemudian lihat juga Quran surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus," yakni dipastikan kemudian menimpa penghuni neraka. Kemudian yang ke-10 artinya pemisahan satu dengan lain sebagai penyelesaian. Lihat Quran surah Maryam, surah yang ke-19 ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau sekiranya ada padaku apa atau azab yang kamu minta supaya disegerakan, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu," yakni telah diselesaikan perkara antara aku dan kamu dengan azab. Kemudian Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tiap-tiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil," yakni dipisah antara mereka dengan adil. Kemudian lihat juga Quran surah Yunus ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat," yakni akan memisah antara mereka. Kemudian lihat pula Quran surah Az-Zumar,
surah yang ke-39 ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, yakni dipisahkan di antara mereka dengan adil. Yang ke-11 artinya membunuh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki yang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya. Lalu Musa meninjunya, maka matilah musuhnya itu di tangan Musa, yakni Musa alaihissalam membunuhnya. Yang ke-12 artinya mati, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah As-Zukhruf surah yang ke-43 ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Kemudian juga disebutkan dalam Quran surah Al-Haqqah surah yang ke-69 ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Yang ke-13 artinya menunaikan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah yang ke-4 ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila kamu telah menunaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian lihat juga Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang menunaikan janjinya. Lihat juga Quran surah Al-Jumu'ah surah yang ke-62 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Secara garis besar kami paparkan kembali bahwasanya kata qada di dalam Al-Quran mempunyai 13 arti. Yang pertama, qada yaitu menghukum atau memutuskan atau menetapkan. Yang kedua, qada artinya mencatat. Yang ketiga, qada artinya menciptakan. Yang keempat, qada artinya melakukan. Yang kelima, qada artinya menyempurnakan atau menyelesaikan. Yang keenam, qada artinya menunaikan. Yang ketujuh, qada artinya memberitahu. Yang kedelapan, qada artinya mewasiatkan. Yang kesembilan, qada artinya mengharuskan atau memastikan. Yang ke-10, qada artinya pemisahan satu dengan lain sebagai penyelesaian. Kemudian yang ke-11, qada artinya membunuh. Yang ke-12, qada artinya mati. Yang ke-13, qada artinya menunaikan. Berikutnya terdapat kata qalb yang mempunyai 4 makna dalam Al-Quran. Yang pertama, qalb artinya hati, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, yaitu dia tidak berdosa. Kemudian perhatikan juga Quran surah Asy-Syura surah yang ke-42 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika Allah menghendaki, niscaya
dia mengunci mati hatimu. Yang kedua, qalb artinya akal pikiran. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Qaf, surah yang ke-50 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Yang ketiga, qalb artinya pandangan atau pendapat. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Hasyr, surah yang ke-59 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu kira mereka itu bersatu, sedang pandangan mereka berpecah belah. Yang keempat, kata qalb artinya kembalikan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut, surah yang ke-29 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengazab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendakinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Secara ringkas kami sampaikan bahwasanya kata qalb dalam Al-Quran mempunyai 4 makna. Yang pertama, qalb artinya hati. Yang kedua, qalb artinya akal pikiran. Yang ketiga, qalb artinya pandangan atau pendapat. Dan yang keempat, qalb artinya kembalikan. Kosakata berikutnya ada kata qalil. Kata qalil dalam Al-Quran mempunyai 6 makna. Yang pertama artinya sedikit, sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Kemudian Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kemudian yang kedua, qalil artinya ria atau mencari pujian orang. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali, yakni kecuali atas dasar rasa ria, karena mereka mengharap pujian orang. Kemudian perhatikan pula Quran surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sedikit, yakni kecuali karena rasa ria. Yang ketiga, qalil artinya tidak sama sekali, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu tidak bersyukur sama sekali. Lihat pula Quran surah Al-Haqqah, surah yang ke-69 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sama sekali kamu tidak beriman kepadanya, yakni kamu tidak beriman kepadanya sama sekali. Lihat pula Quran surah Al-Haqqah ayat 41, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sama sekali kamu tidak mengambil pelajaran terhadapnya, pelajaran daripadanya. Kemudian yang keempat, qalil artinya sedikit sekali, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka, yakni hanya sedikit sekali di antara mereka yang melakukannya.
Lihat pula Quran surah Asy-Syura, Quran surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26 ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fir'aun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, yakni mereka jauh lebih sedikit dari kaum Fir'aun. Karena pengikut Nabi Musa alaihissalam hanya berjumlah 600.000, sedangkan pengikut Fir'aun sebanyak 7 juta. Yang kelima, 313 orang. Makna ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 249. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka, yakni hanya 313 orang dari mereka. Begitu pula dalam ayat tentang para sahabat Rasulullah SAW yang berjumlah 313 orang dalam perang Badar. Dan ingatlah, hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi atau di Makkah. Quran surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 26. Yang keenam yaitu 80 orang yang beriman dan ikut menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Hud, surah yang ke-11 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak beriman bersama dengan Nuh itu kecuali sedikit. Di antara orang-orang yang beriman itu tidak bersama-sama dengan Nabi Nuh di atas kapal kecuali sedikit, yaitu hanya 80 orang. 40 diantaranya adalah laki-laki dan 40 lainnya adalah perempuan. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata qalil dalam Al-Quran mempunyai 6 makna. Yang pertama artinya sedikit, yang kedua qalil artinya riya atau mencari pujian orang, yang ketiga qalil artinya tidak sama sekali, yang keempat qalil artinya sedikit sekali, yang kelima qalil artinya 313 orang, yang keenam qalil artinya 80 orang yang beriman dan ikut menaiki kapal Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya terdapat kata kunut yang memiliki 4 makna di dalam Al-Quran. Yang pertama artinya berdiri dalam sholat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri? Yang kedua, kunut artinya diam, tidak bicara dalam sholat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk, yakni diam, tidak berbicara. Yang ketiga, kunut artinya berikrar sebagai hamba yang menyembah Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Kemudian Quran surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk, yakni semua berikrar
sebagai hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kunut artinya taat, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Mana ini banyak yang terdapat dalam Al-Quran. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwa kata kunut dalam Al-Quran memiliki 4 makna. Yang pertama artinya berdiri dalam sholat. Yang kedua, kunut artinya diam tidak bicara dalam sholat. Yang ketiga, kunut artinya berikrar sebagai hamba yang menyembah Allah. Yang keempat, kunut artinya taat. Selanjutnya ada kata kuwah. Kata kuwah dalam Al-Quran memiliki 6 makna. Yang pertama, kuwah artinya jumlah, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, yakni Dia akan menambahkan jumlah kepada jumlahmu. Perhatikan pula Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 95. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka tolonglah aku dengan kekuatan, yakni dengan sejumlah orang. Perhatikan pula Quran surah An-Naml surah yang ke-27 ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, yakni jumlah orang yang banyak. Yang kedua, kuwah artinya sungguh-sungguh, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 63. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, yakni peganglah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kuwah artinya tegas, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Hud surah yang ke-11 ayat 80. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lut berkata, seandainya aku ada mempunyai kekuatan untuk menolakmu. Perhatikan pula Quran surah Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Perhatikan pula Quran surah Fussilat surah yang ke-41 ayat 15. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kaum 'Ad berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami, yaitu ketegasan. Yang keempat, kata kuwah artinya keras, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 86. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat, yaitu orang-orang yang berwatak keras. Yang kelima, kuwah artinya senjata, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, yakni senjata seperti pedang dan panah. Yang keenam, kuwah artinya tenaga,
sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah," yakni kekuatan tenaga itu sendiri. Makna yang seperti ini juga banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Secara ringkas kami paparkan kembali bahwasanya kata quwwah dalam Al-Quran memiliki 6 makna. Yang pertama, quwwah artinya jumlah. Yang kedua, quwwah artinya sungguh-sungguh. Yang ketiga, quwwah artinya tegas. Yang keempat, quwwah artinya keras. Yang kelima, quwwah artinya senjata. Yang keenam, quwwah artinya tenaga. Demikian sobat Al-Haqqu semuanya, dimanapun Anda berada, penyampaian materi Kamus Kecil Al-Quran, homonim kata secara alfabetis, bagian yang ke-19 pada huruf Qaf. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.